Coba aku lihat lagi. Pada saat yang sama, informasi tentang banyak orang kuat di wilayah Dewa Kehancuran yang diketahui orang ini juga muncul dan terus-menerus dimata-matai oleh Qin Chen. Bersamaan dengan kekuatan jiwa Qin Chen yang kuat muncul di benaknya. Setelah mencari dalam waktu yang lama, orang ini akhirnya tidak tahan lagi dan menjerit. Jiwanya tidak tahan lagi dengan tekanan itu, dan meledak dengan kepulan, berubah menjadi bubuk dan menghilang. Tidak tahan. Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dengan dengungan, kekuatan jiwa yang tak terbatas itu diserap ke dalam tubuh Qin Chen. Ketika napas seperti itu memasuki jiwa Qin Chen seperti meminum segelas air es di hari-hari musim panas yang panas, dan langsung merasakan perasaan yang sangat menyegarkan dan transparan. Kekuatan jiwa ini, Qin Chen terkejut. Dia menemukan bahwa lautan jiwanya terus-menerus melonjak di bawah kekuatan ini, dipelihara dengan cepat, dan kekuatan unik terintegrasi ke dalam lautan jiwa Qin Chen sendiri. Qin Chen segera menemukan bahwa persepsi lautan jiwanya di jurang menjadi lebih jelas. Hanya menyerap kekuatan jiwa dari seorang master domain biasa, tetapi jiwaku telah meningkat pesat dan menjadi begitu transparan dan jernih. Qin Chen mengerjapkan matanya, merasa tidak percaya. Setelah menyerap esensi fisik dan esensi jiwa dari seorang master domain, Qin Chen terkejut menemukan bahwa peningkatan jiwanya jauh lebih kuat daripada peningkatan dalam tubuh fisik. Keduanya adalah dua kondisi yang sama sekali berbeda. Biarkan aku melihat lebih dekat. Qin Chen membenamkan persepsinya ke dalam pikirannya. Dengan dengungan, sebuah kekuatan memasuki lautan jiwanya. Di bawah persepsi Qin Chen, sebuah kekuatan khusus bertahan di lautan jiwanya. Kekuatan ini memelihara lautan jiwanya, membuat lautan jiwanya tidak lagi menolak kekuatan jurang seperti sebelumnya. Jika aku dapat menyerap cukup banyak kekuatan jiwa dari para master jurang, mungkin aku bisa seperti Fang Muring dan Mo Nianli, dan tidak ditekan oleh kekuatan jurang sama sekali. Qin Chen sangat senang. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya di jurang ini, dan kekuatan tempurnya secara alami akan terpengaruh. Namun, jika dia bisa mengabaikan penindasan yang dibawa oleh jurang, kekuatan tempurnya di jurang akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Sepertinya penguasa wilayah api lilin harus pergi ke sana sesegera mungkin. Qin Chen mengambil keputusan. Ledakan. Pada saat ini, Mo Nianli dan Fang Muring juga telah melahap semua asal-usul Kaisar Agung yang tersisa. Hahaha, Paman Qin, aku merasa penuh kekuatan sekarang. Mo Nianli mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba meninju. Dengan gemuruh, kekosongan di depannya bergejolak, dan gelombang kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya langsung terisi. Si kecil ini, Qin Chen terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan aura Mo Nianli. Dan Muling. Qin Chen segera menatap Fang Muring lagi. Pada saat ini, temperamennya luar biasa, dan dia memiliki godaan yang tidak dapat dijelaskan kepada Qin Chen. Apa yang terjadi? Dengan Fang Muring sekarang menjadi Kaisar Dewa setengah langkah, dan hanya selangkah lagi untuk memasuki kultivasi Kaisar Dewa, menyerap esensi seorang Kaisar Agung seharusnya tidak terlalu meningkatkan kekuatannya. Namun sekarang, setelah menelan kekuatan beberapa Kaisar Agung jurang, Qin Chen terkejut saat mengetahui bahwa temperamen Fang Muring telah berubah secara signifikan, dan pesona unik berkembang di tubuhnya. Pesona ini tampaknya adalah bahwa Fang Muring secara bertahap menyatu dengan lingkungan setelah memasuki jurang, dan mengubah dirinya sendiri setelah menyerap kekuatan jurang, daripada diserap dari dunia luar. Si kecil ini Mo Nianli dan Muring tampaknya dilahirkan untuk berlatih di jurang ini. Mata Qin Chen berkedip, berpikir. Setidaknya, bahkan setelah Fang Muring menyerap kekuatan Kaisar Dewa berdimensi tinggi seperti leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, meskipun kultivasinya meningkat secara kualitatif, perubahan temperamennya jauh dari perubahan luar biasa di jurang ini. Paman Qin, mengapa kamu menatap Ibu Baptis tanpa berkedip? Mo Nianli memiringkan kepalanya, dan tiba-tiba matanya berbinar, dan dia berkata dengan terbata-bata, "Oh, apakah kamu juga memperhatikan bahwa Ibu Baptis begitu cantik sekarang sehingga dia hampir bersinar? Dulu, dapat dikatakan bahwa dia adalah peri dari surga, tetapi sekarang,
Tes-tes, bahkan peri harus bersembunyi kembali ke surga ketika mereka melihatnya, karena takut dikalahkan oleh ibu baptis. Fang Muring awalnya masih tenggelam dalam perubahan di tubuhnya. Ketika dia mendengar ini, dia mendongak dan melihat tatapan Qin Chen yang membara, dan wajahnya tiba-tiba memerah dari leher hingga telinganya. Dasar bocah nakal, kamu berbicara omong kosong. Fang Muring tidak berani menatap langsung ke arah Qin Chen, dan berpura-pura melotot ke arah Mo Nianli, tetapi sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ibu baptis, aku tidak berbicara omong kosong, apa yang aku katakan itu benar. Mo Nianli memiringkan kepalanya dan menatap utusan suci teratai hitam, bibi hitam, bukankah terlalu terang bagi kita berdua untuk berdiri di sini? Kalau tidak, mari kita mundur dulu, sehingga Paman Qin dan Ibu Baptis dapat memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk dunia mereka sendiri. Bisakah kita melakukan sesuatu? Dasar bocah kecil. Qin Chen menatap Mo Nianli tanpa berkata-kata dan menamparkan kepalanya. Si kecil ini benar-benar berani mengatakan apapun. Aduh. Mo Nianli menutupi kepalanya dan cemberut, kalau begitu aku tidak akan mengatakan apa-apa. Muling, ayo pergi. Qin Chen berbicara dengan lembut, dan begitu suaranya jatuh, dia segera bergegas menuju penguasa wilayah api lilin. Ibu Baptis, cepatlah dan ikuti, Paman Qin memanggilmu. Mo Nianli berbisik di samping. Fang Muring tersipu, dan buru-buru mengikuti Qin Chen, tanpa sadar memegang Qin Chen. Keduanya saling menempelkan kulit mereka, dan jantung Fang Muring berdebar kencang. Qin Chen menggenggam tangannya erat-erat, ikuti aku dari dekat. Wus. Keduanya terbang di depan. Hehe, Bibi Hei, mari kita ikuti dari kejauhan. Mo Nianli menatap Qin Chen dan Fang Muring di depan dan tertawa. Dalam proses pergi ke wilayah penguasa domain api lilin, Qin Chen juga merasakan kekuatan jurang yang diserap dalam tubuhnya. Anda harus tahu bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan dari penguasa domain Yu Huang sebelumnya, tetapi juga sebagian dari kekuatan asli yang ditinggalkan oleh penguasa Lingdao asli. Hanya saja Qin Chen tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan penguasa Lingdao. Pada saat ini, menurut pemahaman dan persepsi tentang jalan abis oleh penguasa domain Yu Huang sebelumnya dan penguasa domain Yaoling, Qin Chen terus mengubah auranya. Chen, apakah kau merasakan kekuatan jurang? Fang Muring bertanya-tanya. Qin Chen mengangguk, kekuatan jurang ini berbeda dari kekuatan lautan semesta. Meskipun aku dapat menyerapnya, itu tetap ditolak. Aku perlu lebih memahaminya sehingga orang lain tidak akan dapat melihatnya. Petik 2. Bagaimana kalau aku membantumu? Fang Muring tiba-tiba berkata, lalu mencium Qin Chen dengan ganas. Ledakan. Napas khusus memasuki tubuh Qin Chen dari tubuh Fang Muring dalam sekejap. Napas ini menyatu dengan kekuatan di tubuh Qin Chen, dan istana 10 kesengsaraan di tubuh Qin Chen bergetar dan perlahan bergabung dengan Qin Chen. Tiba-tiba, napas Master Domain yang unik mekar dari tubuh Qin Chen, yang berkali-kali lebih harmonis dengan jurang daripada sebelumnya. Ini, Qin Chen tertegun. Fang Muring menjauhkan bibir lasi dan menatap Qin Chen sambil tersenyum, Chen, setelah datang ke jurang ini, aku merasa darah di tubuhku terus-menerus pulih, dan pemahamanku tentang jurang telah berubah secara dramatis setiap saat. Pada awal asal mula alam semesta, kau dan aku sepenuhnya terintegrasi, dan kau memiliki napasku di tubuhmu. Jika kau menggunakan napasku untuk memahami jurang, itu seharusnya jauh lebih mudah. Qin Chen tertegun. Dia tanpa sadar mendesak. Bas. Napas jurang di tubuhnya sangat padat dan sangat harmonis. Ternyata sangat sederhana. Qin Chen tertegun, menggelengkan kepalanya sedikit, dan mendesah, sehelai daun menyilaukan mata, rasanya sulit, sebenarnya, itu sangat sederhana, itu benar-benar. Qin Chen menatap Fang Muring. Fang Muring tidak tahu darah apa di jurang yang begitu ajaib. Keduanya baru saja terintegrasi, yang membuatnya memiliki hubungan khusus dengan jurang. Namun, akarku masih merupakan asal mula lautan alam semesta, dan napas jurang eksternal hanyalah penutup. Jadi, sekarang saatnya menyamar dan berlatih jalan menuju jurang. Qin Chen menemukan aturan dan rutinitas tempat ini dan segera tersenyum.
Hati-hati, cari tahu aturannya. Jika Anda mengetahui aturannya, hanya akan ada manfaat dan tidak ada kerugian. Misalnya, saat ini, Anda dapat sepenuhnya berintegrasi ke tempat ini dan memperlakukan diri Anda sebagai penduduk setempat. Integrasikan aturannya, kumpulkan Daolord, dan lawan Hades. Qin Chen menyentuh dagunya. Itu pilihan yang bagus. Ya, itulah yang harus dia lakukan. Melihat tindakan banyak Daolord di jurang sebelumnya, jelas bahwa mereka mengincar Hades. Jika dia bersikeras menyelamatkannya, itu pasti tidak akan berhasil. Tetapi bagaimana jika dia berbaur dengan kerumunan dan melawan Hades bersama-sama? Satu demi satu ide muncul di benak Qin Chen. Acu. Jauh di dalam Abyss of Eternal Silence, Hades, yang bersembunyi dengan hati-hati bersama Ratu Hades Moon, tiba-tiba tidak bisa menahan bersin. Ming, kamu baik-baik saja? Ratu Hades Moon bertanya dengan hati-hati, matanya khawatir. Bagaimana mungkin mereka masih bersin pada level mereka? Aku baik-baik saja. Hades menggosok hidungnya dan matanya berkedip. Apa yang terjadi? Mengapa dia merasa seperti sedang ditatap oleh sesuatu? Dia menghitung beberapa kali, tetapi dia tidak tahu. Dia bingung dan segera menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, sekarang bukan saatnya untuk menghitung. Hades menatap ke kejauhan, dan terus berjalan dengan hati-hati bersama Ratu Bulan Kegelapan di jurang keheningan abadi ini. Di sini, dia tidak berani berlarian sembarangan. Setelah terbang hampir seharian, Qin Chen menahan napas. Bahkan jika dia melewati beberapa wilayah, dia tidak memberi tahu musuh. Sebelumnya, dia membunuh penguasa wilayah Dark Huang, yang setidaknya adalah penguasa wilayah. Titik. Tidak peduli seberapa bodohnya klon penguasa kehancuran, dia pasti akan merasakannya setelah waktu yang lama. Pada tahap ini, lebih baik menargetkan beberapa penguasa wilayah teratas sebanyak mungkin. Membunuh penguasa wilayah biasa tidak akan banyak meningkatkan kemampuan diri sendiri kecuali memberi tahu musuh. Begitu. Setelah seharian, Qin Chen sudah melihat gunung di depannya yang memancarkan api gelap, seperti puncak dunia. Gunung Zulong telah tiba. Dikatakan bahwa pemiliknya di sini disebut penguasa wilayah Zuhuo, salah satu bawahan yang telah mengikuti penguasa kehancuran selama bertahun-tahun. Meskipun dia bukan pembangkit tenaga listrik teratas di bawah penguasa kehancuran, dia juga salah satu pembangkit tenaga listrik teratas. Penguasa Gunung Zulong, penguasa wilayah Zuhuo, sebenarnya adalah naga lilin abis, penguasa wilayah tingkat atas.